percakapan pra observasi. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Yuyun Setiawarini, pengajar pelajaran matematika. Apa kabar Bu Yuyun? Alhamdulillah. Ini nanti kita akan melaksanakan percakapan pra observasi sebelum saya nanti mengobservasi atau supervisi kelas di kelasnya Bu Yuyun. Ini nanti percakapan observasi, tujuan supervisi kelas itu kita untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuannya agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar dan terarah sesuai dengan strategi yang ingin diharapkan oleh guru. Seperti itu. Sebelum itu saya ingin menanyakan nanti tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru itu apa itu? Diharapkan nanti siswa dapat menggunakan aturan turunan untuk menghitung turunan fungsi aljabar. Jadi kebetulan materi saya nanti tentang turunan fungsi aljabar. Ini kalau boleh tahu ini di kompetensi dasar yang ke berapa di kelas 12 ini? Di 3.31. 3.31 ini di semester 6 ini ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu area pengembangan apa yang akan digali atau yang diharapkan oleh Bu Yuyun dari siswa nanti. Jadi untuk aspek pengetahuannya nanti diharapkan masing-masing siswa dapat menyelesaikan soal tentang turunan fungsi aljabar secara mandiri. Kemudian untuk aspek keterampilannya nanti diharapkan masing-masing siswa itu dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan turunan fungsi aljabar. Oke. Jadi nanti Bu Yuyun ingin menggali area pengembangan dari siswa dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dan siswa itu bisa dengan mandiri untuk menyelesaikan masalah di soal tersebut, gitu ya. Kira-kira nanti bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu Yuyun terapkan di kelas nanti, seperti strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajarannya. Ya, baiklah. Untuk strategi pembelajaran, insya Allah saya akan menggunakan pre-lesson, yaitu belajar dari teman dengan menggunakan kemampuan peserta didik untuk mengajarkan materi pada temannya. Jadi selama ini kan kalau guru saja yang menyampaikan itu siswa kurang paham, kurang masuk. Kemudian metode yang saya gunakan nanti insya Allah sedikit ceramah dan banyak diskusi. Kemudian untuk model pembelajarannya yaitu TPSS, Team Max, dan SEL, yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar sendiri, bisa juga nanti bekerja sama dengan teman lainnya dalam satu kelompok. Gitu ya. Jadi nanti untuk strateginya bagaimana mereka bisa peer lesson ya. Ini berarti semacam tutorial sebaya ya. Oh ya, tutorial sebaya dengan istilahnya peer lesson ya. Ini saya ini ya matematika seperti itu ya namanya ya. Ini pembelajaran juga buat saya ini. Terus kemudian TPSS apa di Link Square Cell. Oke, jadi siswa teman memberikan berbagi dengan temannya. Jadi ini semacam tutor sebaya. Jadi siswa yang memiliki pemahaman lebih bisa memberikan berbagi dengan temannya. Itu ya, seperti itu. Kemudian untuk media pembelajarannya yang akan dilaksanakan rencananya Seperti biasa menggunakan papan tulis, matematika, ya seperti itu, ya seperti modul gitu. Ya, oke. Terus kemudian nanti kita akan melaksanakan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Yuyun untuk hari apa ya? Untuk pembelajarannya nanti Hari Selasa jam pertama sampai jam kedua di kelas 12. dan untuk besok di hari Selasa jam 1-2 ya, nanti kita akan melaksanakan saya akan melaksanakan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Yuyun pada materi ini. Nah, ini kira-kira setelah kita nanti melaksanakan percakapan observasi, nanti setelah itu kita akan melaksanakan observasi pembelajaran, saya akan melakukan supervisi di kelasnya Bu Yuyun, dan setelah itu nanti kita akan melaksanakan kegiatan pasca percakapan pasca observasi. Nah, nanti akan dihadiri oleh
ini apa Ibu mendapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi saya memiliki rancangan pembelajaran yang demikian. Semoga saja nanti tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dan siswa dapat menyerap materi nanti dengan baik. Terima kasih Bu Yun. Berarti dengan adanya percakapan ini sehingga Bu Yun lebih mempersiapkan dalam pembelajaran nanti ada rancangannya, tujuannya sehingga nanti apa yang disampaikan Bu Yun benar-benar dipahami oleh siswa dan tujuannya bisa tercapai dengan baik. Bu Yun, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dan demikian percakapan observasi kali ini dan nanti akan dilanjutkan dengan observasi supervisi kelas di kelas matematika bersama Bu Yun Setior ini dan nanti akan dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi bersama pengajar takdir saya. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kita kenapa? Yang lain sehat hari ini? Hari ini sudah berdoa atau belum? Kita berdoa. Hari ini tanggal berapa? 23. 23 absen 23 siapa? Adit tidak masuk? Nanti setelah Adit, sebelumnya Adit? Ya, silakan kita berdoa bersama Mbak Sasa. Persiapan berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke, pelajaran hari ini melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu menggunakan aturan turunan untuk menyelesaikan persoalan turunan fungsi aljabar. Dibuka modulnya halaman 77. Mulai 73 kemarin kan sudah. Masih ingatkah kalian? Jika ada F3, maka F aksen X berapa kemarin? 0. Oke. Kemudian kalau ada Y sama dengan 2X, maka Y aksennya berapa? 2. Kemudian jenis yang ketiga lagi, Fx sama dengan X pangkat 3, maka F aksen X-nya sama dengan 3. Berarti masih ingat? Untuk melanjutkan pelajaran hari ini kita akan belajar secara berkelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan maksimal 6 siswa. Silakan mulai membentuk kelompok 2 menit dari sekarang. Waktunya silakan dijelaskan. Kita praktek untuk menggunakan rumus turunan kemarin ke dalam soal cerita di halaman 77 itu untuk menghitung kecepatan rata-rata. Kalian bekerja secara berkelompok, jadi boleh bertanya, boleh sharing pengetahuan ke temannya. Yang tidak tahu bertanya, kemudian yang lebih tahu menjelaskan kepada temannya. Jadi boleh mulai sekarang kalian bekerja secara berkelompok, kemudian hasil diskusinya nanti dipresentasikan di depan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan.
ada yang belum paham boleh bertanya ke teman-teman. Oh ya. Yang pertama, kelompok mana yang sudah siap? Oke, silakan kelompoknya Nanda. Kemudian yang kedua, untuk mencari kata-kata kelompok mana yang sudah siap? Oke, silakan. Oke, silakan dipresentasikan Anda. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 1 tentang kecepatan rata-rata selang waktu dari T sama dengan 2 sampai T sama dengan 3 untuk T dalam detik yaitu S sama dengan FT sama dengan 2T pangkat 2 ditambah 3. Untuk T1 sama dengan 2 maka F2 sama dengan 2,2 ditambah 3 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11. Untuk T2 sama dengan 3, maka F3 sama dengan 2, 3 tambah 2 ditambah 3 sama dengan 18 plus 3 sama dengan 21. Untuk P rata-rata sama dengan Ft2 dikurangi Ft1 per T2 dikurangi T1 sama dengan F3 dikurangi F2 per 3 kurangi 2 sama dengan 21 dikurangi 11 per 1 sama dengan 10. Jadi untuk hasilnya 10. Oke, ada yang berbeda dari hasil diskusi kelompok yang lain? Sama. Oke, jadi hasilnya betul atau salah? Betul. Silakan applause untuk Nada. Oke, untuk pelajaran hari ini penerapan fungsi turunan bisa dipahami? Bisa. Pertanyaan? Belum ada. Oke, nanti kalau ada pertanyaan kita bahas lebih lanjut. Kesimpulan pelajaran kita hari ini ternyata apa? Turunan pertama dari Fungsi kecepatan sama dengan turunan pertama dari fungsi jarak. Oke, dicatat, dikotai, digaris tebal, dipelajari di rumah. Oke, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Apabila ada kekurangan hari ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristiana Istiani, CGP Angkatan 9 dari SMK PGRI 3 Nganjuk. Berikut ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas, dan kali ini saya bersama Bu Yuyun Setiorini dan juga bersama guru pengajar praktek saya, Ibu Umi Nanwiro. Assalamualaikum Bu Yuyun dan Bu Umi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Yuyun, kita setelah melaksanakan percakapan observasi di kelasnya Bu Yuyun, dan sekarang ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Di situ bagaimana perasaannya Bu Yuyun ketika pada saat diobservasi. Terima kasih. Kemarin pada waktu diobservasi saya merasa antusias, kemudian semangat dalam pembelajaran itu mengalir gitu aja. Gitu aja ya, tanpa terbebani karena sedang diawasi ya. Dan pada saat pembelajaran kemarin itu area pengembangan yang telah dilakukan dalam kelas, langkah-langkahnya apa saja yang sudah dilaksanakan? Saya ada dua aspek pengembangan, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Anak-anak berdiskusi dengan kelompok, memahami materi, kemudian menyelesaikan soal tentang turunan fungsi aljabar. Alhamdulillah sudah terlaksana, walaupun ada sedikit kekurangan. Betul ya. Dari area pengembangan itu berarti sudah terlaksana dengan seperti apa yang tujuan pembelajarannya ya. Berarti bisa dikatakan sudah berhasil karena sesuai dengan area pengembangan yang diharapkan oleh Bu Yuyun. Nah, menurut Bu Yuyun, apakah ada kekurangan atau hambatan pada saat melaksanakan pembelajaran kemarin itu? Ada beberapa siswa yang kurang paham, barangkali mungkin karena kemampuan masing-masing anak itu kan tidak sama. Ya. Jadi daya serap terhadap materi pun juga ada yang kurang, tapi ya hanya beberapa saja. Jadi hanya beberapa siswa saja yang memerlukan bimbingan lebih, dan itu sama dengan metodenya Bu Yuyun kan kemarin siswa mengajari siswa temannya maksudnya gitu ya. Nah itu jika ada siswa yang memiliki kekurangan tersebut, apa alasannya kenapa siswa itu mempunyai kekurangan seperti itu? Kemungkinan itu siswa itu berpendapat bahwa matematika itu sulit. Jadi mindset mereka itu sudah matematika itu sulit. Nah itu PR saya untuk merubah mindset itu menjadi matematika menyenangkan, menarik. Nah, berarti itu nih strateginya Bu Yuyun dalam supaya siswa itu menjadi aktif, kemudian dia bisa berkembang seperti itu. Itu termasuk salah satu strategi yang dipakai ya. Iya. Untuk supaya aktif, caranya biar bisa aktif untuk dalam kalau matematika itu menyuruh seperti metode kemarin, jadi mereka berkelompok, kemudian presentasi. Baik. Nah itu juga mendukung di pelajaran yang lain, karena kejuruan kan hampir semuanya disuruh presentasi, komunikasi, gitu. Nah dari yang sudah dilaksanakan Bu Yuyun, kemudian ada kendala seperti itu, kemudian rencananya kedepannya ingin pembelajaran yang seperti apa? Selama ini kan sebelum observasi itu saya banyak ceramah terhadap siswa, jadi mungkin untuk kedepannya akan merubah berdiskusi, jadi bukan transfer guru ke murid tapi antar siswa. Guru hanya menjembatani saja. Jadi peer lesson kemarin itu ya, di situ jadi siswa dengan siswa yang lebih paham memberikan pengajaran istilahnya memberi tahu lah ya. Nah kira-kira untuk mewujudkan itu, kayak merealisasikan itu rencananya kapan akan dilaksanakan? Mulai sekarang dan seterusnya. Untuk supaya siswa itu menjadi aktif dan seterusnya tadi ya, supaya juga matematika bukan pelajaran yang menakutkan. Nah, Bu Yuyun, saya kira demikian yang bisa saya
ambil dari observasi kelasnya di kelasnya Bu Yuyun. Jadi Bu Yuyun menginginkan siswa itu aktif dan kemudian ada peer lesson dengan teman-temannya. Nah, begini saya mohon untuk pengajar praktek saya untuk memberikan umpan balik untuk ini memberikan umpan balik terhadap cakapan pasca observasi dari terima kasih. Saya akan memberikan umpan balik pada Bu Grace ya. Bu Grace dengan Bu Yuyun ya. Bu Grace kan pelajarannya mengajar di digital branding. Karena Bu Yuyun di Matematika. matematika. Jadi setelah mengadakan apa tadi? Percakapan pasca observasi, kemudian Bu Grace mengadakan coaching ya. Iya. Coaching dengan Bu Yuyun. Baik. Yang saya lihat dari coachingnya Bu Grace itu sudah memenuhi beberapa standar, jadi semua kriteria sudah terpenuhi. Mulai dari menggali dari Bu Yuyun, sehingga Bu Yuyun bisa menemukan permasalahan atau apa saja yang ada di kelasnya, sehingga Bu Yuyun kemudian digali terus dan ketemulah akhirnya potensi yang ada di Bu Yuyun. Jadi secara tidak sengaja Bu Yuyun tahu apa potensi yang ada, sehingga bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri Bu Yuyun tadi, termasuk tadi pembelajaran yang semula tidak hanya ceramah, yang semua ceramah bisa berganti menjadi diskusi, sehingga pembelajaran itu tidak hanya berpihak pada guru atau berpusat pada guru, tapi kemudian sebenarnya siswa itulah yang belajar. Jadi Bu Yuyun akhirnya tumbuh kesadaran. Di samping itu untuk menggali berikutnya rencana apa yang akan ditindaklanjuti, bagaimana ke depannya, ini sudah juga dijelaskan dengan jelas bahwa Bu Yuyun akan segera memulai, dan itu bisa digali oleh Bu Grace dengan, saya katakan dengan sempurna, karena tahap-tahapannya memang sudah berjalan dengan baik, dan Bu Yuyun saya lihat memang tidak merasa seperti digurui, tapi Bu Yuyun merasa bahwa ini memang keluar dari potensinya Bu Yuyun. Jadi Bu Yuyun, ini adalah pilihan saya dan saya bisa melaksanakan. Begitu ya Bu Yuyun ya. Demikian saya kira semuanya sudah terpenuhi, dan saya memberikan pilihan amat sangat memuaskan dari perbincangan coaching tersebut, dari perbincangan pasca observasi. Demikian Bu Grace, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Umi atas umpan baliknya untuk saya. Terima kasih Bu Yuyun juga. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Demikian tadi percakapan pasca observasi bersama Bu Yuyun dan pengajar praktik saya Ibu Umi Nandiro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.